Dokter Dian. Halo, selamat sore Dokter Ajeng. Selamat sore para bunda yang sudah bergabung. Sambil menunggu, kita tidak akan membahas lama-lama mengenai, oh ini pinnya kok belum dibuat dok? Udah, Warna tinja. ada Oh di sudah ya, atas. oh yang Normal BAB, KBAB baik. baik saya. Baik, karena banyaknya pertanyaan ya dok yang masuk ke DM mengenai warna buang air besar, feses Ya pada bayi, bukan cuma di termasuk DM, Dokter Dian. Kadang di WA itu mama-mama tuh takut banget. Jadi kadang-kadang dok ini udah dikasih ini setiap hari. Dok kok masih begini? Dok ini benernya mencret nggak sih? Dok kenapa warnanya hijau? Dok kenapa warnanya hitam? Dok ini tiba-tiba merah. Nah kadang-kadang mama-mama panik ya dok ya kalau aduh kenapa sih pinginnya tuh BAB-nya tuh warnanya ya normal-normal aja yang kayak coklat-coklat kekuningan gitu. Tapi kenyataannya nggak begitu, berubah-berubah terus gitu dok. ya, baik. Kalau begitu kita langsung bahas aja ya Dokter Ajeng ya, berdasarkan banyaknya pertanyaan yang sudah masuk. Ya betul. Jadi ternyata pertanyaannya kan gini, wajar nggak sih kalau mama-mama bingung? Ya wajar. Jadi sebetulnya apa sih yang membedakan warna tinja? Berarti kan Ya, yang membedakan itu dari usia ya dokter Dian. Gimana dokter Dian? Dari ya, usia tuh gimana? Di ya, usia berapa harusnya warnanya apa? Biar mama-mama ya, tahu nih. ya. Baik, jadi yang mempengaruhi warnanya tinja atau feses pada bayi dan anak itu adalah tiga faktor, ya. Yang pertama adalah usia, usia dari bayi atau anak. Yang kedua yang mempengaruhi adakah kelainan di dalam saluran pencernaannya. Yang ketiga adalah jenis makanan. Makanan itu juga mempengaruhi warna tinja. Jadi ingat ya, Mams, ada tiga faktor: usia, kelainan pada pencernaan atau makanan. Jadi tiga faktor ini akan mempengaruhi warna feses pada bayi atau anak. Nah, betul banget nih. Jadi benernya nih, kalau misalnya nih dok, bayi baru lahir, warna fesesnya apa? Tinjanya apa? Ya, bayi baru lahir biasanya warnanya akan berwarna hijau ke gelap ya, agak Iya. bercampur sedikit hitam ya. Itu yang disebut dengan mekonium. Ya, mekonium adalah tinja awal pada bayi baru lahir dan itu normal. Biasanya akan keluar sampai di hari ketiga ya dok ya. Sekitar hari Betul, ketiga, betul. biasanya hari kelima sudah mulai berubah warna menjadi kuning. Jadi itu normal ya Mams ya. Ya, jadi buat Ya, mama-mama yang habis lahiran, biasanya kita nih dokter anak nggak bakal mulangin bayinya nih sampai bayinya pipis dan pup mengeluarkan mekonium. Kenapa sih nggak boleh dipulangin kalau belum mengeluarkan mekonium? Takutnya ada gangguan-gangguan atau kelainan bawaan pada usus bayi, misalnya sumbatan di usus bayi seperti ileus obstruktif, ya, atau misalnya nggak terbentuk anusnya, imperforata anus, makanya harus ditunggu dulu nih sampai keluar mekonium, dan biasanya hari pertama sampai hari ketiga. Nah, hari keempat itu peralihan, mulai kuning biasanya di hari kelima, terutama untuk bayi yang mendapatkan ASI. Gimana dokter Dian, benar. kalau bayi yang formula gimana dok? Iya, biasanya bayi-bayi anak ASI itu memiliki ciri khas tinja ya. Biasanya tinja-tinja mereka itu berwarna kuning ya, berbentuk biji-biji cair. Dia juga berbau asam yang dan kadang-kadang berbusa. Nah, ini kadang-kadang muncul pada tinja atau bayi yang mengkonsumsi ASI dan biasanya tinjanya frekuensinya keluar akan sering pada bulan pertama. Bisa tuh ya Mam sampai muncul sampai 10 kali habis minum nggak lama keluar BAB. Itu wajar terjadi dan ini kasus paling banyak datang ke dokter spesialis anak. Dokter kenapa ya bayi saya ini bayi lahir mencret kali ya dok, kok BAB-nya sering sekali gitu. Sehari itu bisa 6 sampai 7 kali dok, saya pusing ya. Selama ya bayinya happy baby, baik-baik saja dan dia minum oke, tidak panas ya, bayinya aktif, BAB-nya berbentuk kuning cerah, ada ampasnya, bahkan berbentuk seperti biji-biji, itu normal. Nah, ada juga nih dokter Ajeng, kasus banyak yang datang ke klinik, dokter anak saya bayi baru lahir, BAB-nya bayi saya berbau asem ya, sering, cair, dan berbusa-busa, busanya banyak dok. Apakah itu normal?
Nah, Mams, biasanya BAB bayi yang full ASI bentuknya seperti itu ya. Dan itu wajar selama dia berbentuk ampas, biji dan tidak air murni ya. Jadi itu. Betul. Nah, bagaimana dengan bayi-bayi yang minum susu formula? Biasanya warna tinjanya berwarna lebih gelap dibandingkan bayi yang minum full ASI ya, berwarna coklat atau lebih gelap. Dan biasanya frekuensinya bayi-bayi yang minum susu formula itu teratur dan kadang-kadang 3 hari sekali baru keluar. Nah, itu terkandung dari bergantung dari komposisi atau kandungan dari susu formulanya, Mams. Begitu. Mungkin dokter Aja ada yang ditambahkan? Ya, mau menambahkan juga buat moms, jadi jangan panik ya. Kadang-kadang bayi ASI itu kita bilangnya ekstrim ya. Ada ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ada yang tiap kita susuin BAB. Jadi yang tadi dokter Dian bilang bisa sampai 10 kali sehari. Tapi ada juga yang bisa nggak BAB sampai seminggu. Bahkan sampai 10 hari. Normal nggak dok? Masih boleh. Selama tadi babynya happy. Tidak ada tanda-tanda penderitaan. Nah, maksudnya tanda-tanda penderitaan tuh gimana sih? Bayinya rewel, perutnya kembung, keras. Terus kalau misalnya mau BAB tuh kesulitan sekali. Sampai kita ngelihat, aduh kok kayaknya nggak tega ngelihat mukanya. Gitu. Nah, itu kan tadi kita Tuh. ngomongin yang normal-normal nih, Dokter Dian. Nah, gimana nih kalau misalnya, kan ada tadi kelainan. Kalau bayi baru lahir, BAB-nya pucet gimana nih, Dok? Kita kayak abu-abu pucet, kayak akolik stool. Apa tuh kelainannya kalau pada bayi yang BAB-nya pucet? Ya, kalau kita menemukan seorang bayi yang buang air besarnya putih pucat seperti dempul atau seperti tembok yang berwarna putih dempul, dan itu keluarnya sering sekali, hati-hati Mams. Berarti ada indikasi bayi ini harus dikonsultasikan ke dokter spesialis anak. Ya, dikarenakan ada kecenderungan atau kemungkinan takutnya ada gangguan di saluran empedu atau hati. Jadi itu harus dikonsultasikan karena tidak wajar ya kalau BAB-nya terus-menerus berwarna pucat, dempul, putih seperti itu. Ya, gitu. Itu kalau warna dempul. Ya, betul banget. Jadi jangan lupa konsultasikan dengan dokter anak Anda. Apalagi kalau babynya ada gejala lain kayak kuning, apa, sebaiknya dikonsultasikan. Nah, dok, Benar. tadi ngomongin kelainan nih. Ada juga kan kayak misalnya, wah keluar, ini ada jelly-jelly, ada merah-merah nih di BAB bayi nih. Apakah itu kelainan atau wajar ya? Oke, nah ini adalah kasus yang paling sering yaitu feses bayi berwarna merah ya. Apakah itu darah ya? Apakah itu bermasalah? Jadi apabila kita menemukan bayi dengan feses yang berwarna merah, itu ada beberapa banyak kemungkinan ya, diantaranya bila feses itu berlendir, berdarah, cair, keluarnya nyemprot, anaknya merasa kesakitan, bahkan kadang disertai demam, ya hati-hati Mams, takutnya itu adalah sebuah infeksi pencernaan yang menyerang bayi. Tetapi bila fesesnya itu merah, ya anaknya aktif, lembek, konsistensinya lembek dan berwarna warna dasarnya cerah ya, kuning cerah, tetapi ada sedikit merah ya, yang merah berwarna anaknya happy baby, nggak ada panas, nggak rewel, minum oke. Ya, ada kemungkinan mungkin faktor alergi bisa mempengaruhi, menyebabkan tinjanya berwarna merah, tetapi bayinya baik ya. Lalu kalau misalnya tinjanya nih kecil-kecil, keras ya, tapi kok disertai ada merah. Nah, jangan-jangan bayi mengalami sembelit atau konstipasi. Bisa juga loh, Mams, bayi-bayi yang masih baru memulai MPASI, bayi kan biasanya pencernaannya belum bisa mencerna sempurna serat ya, terutama buah-buahan ya. Bayinya happy baby, nggak panas, nggak rewel ya, tapi tiba-tiba kok BAB-nya berwarna merah. Nah, itu para bunda harus mengingat kembali
Apakah bayinya habis makan pepaya, buah naga, ya, wortel. Nah, biasanya beberapa makanan tersebut, makanan serat itu kan tidak bisa dicerna sempurna oleh pencernaan si kecil. Makanya wajar kadang-kadang warnanya seperti itu. Jadi, gimana dok kalau saya menemukan bayi saya dengan BAB berwarna merah, ya? Yang pertama, Anda perhatikan bagaimana, pantau dulu 1 kali 24 jam. Bagaimana kondisi si kecil? Apakah dia happy baby? Dia tetap ceria? Dia aktif? Ya, dia minum makan oke? Dia tidak demam? Ya, perhatikan kondisi si kecil. Bagaimana? Ya, kalau dia kesulitan, rewel, nangis terus, ya, minum malas minum, bahkan disertai demam, ayo mas, jangan ditunggu lama, segera konsultasikan ke dokter spesialis Anda. Jadi lihat klinis bayinya, gitu ya. Iya, betul banget apa kata dia, dokter Dian ya. Jadi harus lihat klinis bayinya. Apalagi kalau misalnya bayinya disertai distensi atau perutnya kembung banget nih dok. Terus bayinya rewel, kesakitan. Apalagi kita meraba ada massa di situ. Hati-hati, bisa-bisa itu intussusepsi atau prolaps dari usus ya. Jadi ususnya invaginasi masuk ke dalam usus. Nah itu Usus, makanya kita harus lihat usus. klinisnya. Iya, Vaksinasi itu usus makan usus, ya. iya gitu. Jadi merah itu boleh panik, boleh juga nggak panik. Ujung-ujungnya kita harus lihat klinis bayinya seperti apa. Nah, tadi kita udah ngomongin dok tentang makanan nih, jadi lapar nih. Nah, kadang-kadang nih, kan kita kan apalagi di umur bayi usia 6 bulan, dokter anak kan memberikan suplementasi zat besi sesuai dengan rekomendasi IDAI 2011. Nah, banyak mama-mama yang nanya nih, kok BAB-nya jadi hitam dok? Atau kehijauan. Sebetulnya normal nggak sih dok? Jadi sebetulnya makanan-makanan apa aja sih dok? Selain yang tadi kan ada yang bikin BAB-nya jadi merah. Tapi ada makanan yang bikin jadi hitam, jadi hijau. Wah, makanan apa nih? Kok jadi kayak warna pelangi BAB bayi saya? Ya, jadi kalau misalnya kita menemukan feses bayi berwarna kehitaman, bisa juga seperti yang dokter Ajeng jelaskan, bisa akibat karena pengaruh suplementasi atau pemberian vitamin suplemen zat besi. Ya, yang kedua bisa juga warna hitam itu akibat makan terlalu banyak daging merah ya. Makanan pun bisa mempengaruhi seperti daging merah yang mengandung zat besi hati ayam ya, itu juga mempengaruhi karena kan mengandung zat besi yang tinggi ya. Jadi wajar kalau warna fesesnya agak kehitaman. Tetapi apabila kita menemukan feses tinjanya tuh berwarna kehitaman, bahkan warnanya seperti ter ya, ter tahu ya, kayak aspal ya, hitam. Iya, kayak Nah, hitam. dan itu uh, anaknya rewel ya, lemah ya, hati-hati ya mams, takutnya itu adalah gangguan pencernaan yang sangat parah, berat. Makanya sebaiknya segera dikonsultasikan ke dokter spesialis anak Anda untuk bila kita menemukan BAB berwarna hitam seperti ter ya yang terus terjadi. Ya, ada juga kasus kayak gini dokter Dian. Ini pasien saya nih, BAB-nya hijau, nanti normal lagi. Nanti mamanya, karena ini kan bayi ASI, makan makanan tertentu, nanti hijau lagi BAB-nya. Wah, kira-kira kalau hijau, kenapa nih? Apakah karena mamahnya kebanyakan makan sayur, atau karena apa ya? Kenapa bisa hijau? Atau karena lemak berlebihan atau mamanya habis minum mungkin kafe latte atau apa? Gimana tuh dokter Dian? Ya, kembali lagi yang seperti kita jelaskan di awal, melihat warna tinja seorang bayi harus kita lihat apakah pengaruh dari usia bayi, kita harus tahu dulu usianya berapa ya. Yang kedua, adakah kelainan? Yang ketiga, makanan ibunya. Jadi kalau bayinya minum full ASI dan ibunya mengkonsumsi suplemen ASI booster yang mengandung daun katuk atau makan bayam, sayur-sayuran ya, pecel, sayur-sayuran berwarna hijau ya. Dan ibunya mengkonsumsi suplemen tersebut, jadi wajar kalau misalnya warnanya di feses bayi bisa seperti itu, berwarna hijau. Bisa juga akibat bayi yang sedang minum susu formula hipoalergi atau susu formula alergi
yang mengandung asam amino, atau susu soya kedelai ya. Jadi bayi-bayi yang mengkonsumsi susu-susu untuk kasus alergi itu bisa juga mempengaruhi warna fesesnya berwarna hijauan. Selain itu ada juga loh produk susu sapi yang mengandung zat besi yang kadarnya tinggi. Jadi warnanya berwarna seperti kehijau-hijauan, hijau tua ya. Itu juga bisa mempengaruhi. Selain itu, Mams, ada kasus infeksi pencernaan yaitu yang disebut dengan diare, itu juga dapat menyebabkan warna tinja berwarna hijau. Ya, akibat apa? Makanya kalau kita merawat bayi ya yang sedang diare atau anak yang diare di rumah sakit, saya selalu bilang, Bu, nanti kalau tinjanya berwarna hijau, Ibu nggak perlu takut. Itu berarti toksin-toksin atau pertumbuhan apa bakteri yang bertumbuh di pencernaan itu keluar. Biarkan saja keluar. Ya. Nah, maka dari itu setelah kita jelaskan orang tua ternyata itu keluar benar BAB-nya berwarna kuning, kadang kehijauan seperti lumut, orang tua sudah nggak kaget lagi bahwa berarti memang bakteri yang dari diare itu sudah keluar dari pencernaan. Jadi banyak memang yang membuat BAB berwarna kehijauan ya. Selain itu juga bisa akibat wajar ya, akibat pengaruh empedu ya. Empedu itu makanan di usus halus itu biasanya akan bercampur dengan empedu di usus halus. Sehingga bila dia transit itu sebentar di usus besar, maka tinjanya pun akan berwarna sedikit kehijauan. Jadi, Mams, kalau kita menemukan warna feses bayi berwarna kehijauan, itu bisa juga karena faktor yang wajar, biasa-biasa saja, bisa karena pengaruh makanan ibunya atau si kecil, bisa juga karena faktor infeksi, ya, bisa juga karena komponen atau komposisi dari susu yang dikonsumsi si kecil, gitu. Ya, setuju banget sama Dokter Dian ya. Jadi hari ini kita temanya belajar nih tentang warna-warna tinja. Jadi biar kalau mama nih ngeliat, oh si kecil BAB-nya warna ini, mama jangan panik dulu, harus lihat klinis atau kondisi si kecil. Aktif nggak, mamnya gimana, oh masih ceria nggak, kayak gitu. Ya contoh-contohnya makanan yang mengandung beta karoten ya Dokter Dian. Kayak misalnya wortel, labu kuning, pepaya. Nah itu kadang bikin warna pupnya warnanya jadi orange. Nah gitu. Terus mamanya ya udah jangan panik, nggak apa-apa, itu hal yang wajar. Kayak misalnya kita makan buah naga. Nah itu kan paling sering banget ya dok ya, nggak usah pupnya. Kadang-kadang pipisnya pun berubah jadi warna merah gitu. Benar-benar. Jadi nggak perlu panik, biasanya kayak gitu, nggak ada salahnya Bunda memantau si kecil sekitar 1 kali 24 jam, kecuali ada tanda-tanda yang membuat bayi itu menangis, rewel, atau gawat darurat ya sebaiknya segera aja konsultasikan ke dokter spesialis anak Anda daripada penanganannya nanti terlambat, biar cepat ya, biar tidak terlambat. Ya, setuju banget sama Dokter Dian. Jadi, take home message kita di sini adalah kalau misalnya ternyata usia, nutrisi, dan juga kelainan-kelainan penyakit menentukan warna dan juga tekstur dari feses atau tinja bayi Anda. Kalau memang ragu-ragu, kita lihat klinisnya. Dan kalau memang kita, aduh, kayaknya masih ragu juga, sebaiknya dikonsultasikan ke dokter anak kesayangan mama-mama. Dokter Dian, ada nggak nih pesan buat mama-mama nih? Oke, para bunda, jangan lupa ya, kecerdasan seorang anak ya, daya tahan tubuh si kecil berawal dari otak kedua, yaitu di saluran pencernaan. Ya, jadi pastikan si kecil bertumbuh dengan optimal, fokus dengan memiliki saluran pencernaan yang sehat. Ya, bila Anda ragu, bila Anda bingung, galau, cemas dengan warna tinja si kecil, tidak ada salahnya segera konsultasikan ke dokter spesialis anak Anda, ya, supaya segera kita sikapi apa yang terjadi, apa penyebabnya, dan bagaimana pengobatannya, ya. Jadi jangan khawatir, semoga Instagram Live kita kali ini, ya, sangat bermanfaat, walaupun singkat, sangat bermanfaat untuk para bunda, tidak bingung lagi bila menemukan dan melihat feses si kecil berwarna yang tadi kita sebutkan ya.
Ya, terima kasih untuk waktunya. Sekarang kita Instagram Live tidak bisa lama-lama, Bunda. Lebih baik singkat, padat, tapi jelas gitu ya. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih buat bunda-bunda yang sudah bergabung bersama kita. Mengingatkan kembali, walaupun angka COVID sudah sangat turun, tapi kita harus tetap waspada ya. Apalagi ada varian baru lagi nih, varian Mu. Jadi jangan lupa, tetap 6M-nya ya, tetap pakai masker, jaga jarak. Kalau memang nggak ada terlalu kepentingan, jangan pergi ke tempat-tempat umum. Pokoknya kita tetap taat pada protokol kesehatan. Oke, salam sehat buat bunda semua. Dah, selamat hari Minggu. Terima kasih.